Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi nih bersama saya Ali Nasir Asidik di Twins Group Indonesia tentunya ya teman-teman. Di sini kita akan berbagi sedikit tentang sebuah rangkaian dasar di elektro tentunya. Setiap elektro itu pasti belajar rangkaian ini ya. Itu rangkaian apa? Kita lihat ya. Iya, ini rangkaiannya. Bagi teman-teman yang lulusan SMK, mungkin ini udah paham ya, atau lagi belajar. Dalam proses belajar di SMK pasti ini udah dipelajari ya, karena di awal pembelajaran ini udah dipelajari untuk flip-flop sendiri. Tapi di sini coba saya jelaskan ya kepada teman-teman yang belum paham bagaimana cara kerja dari flip-flop ini sendiri. Yang pertama saya jelaskan itu komponennya dulu ya, ada baterai untuk supply, ada saklar yang ini ya, normal open ya teman-teman ya, ada LED, ada resistor, kapasitor, transistor ya. Transistor apa nih? NPN ya teman-teman, NPN. Lihat aja nih tanda panahnya, NPN ya. Oke, baik teman-teman, langsung kita simulasikan saja biar kelihatan ya di mana perubahan-perubahannya. Oke, di sini ya kelihatannya LED-nya menyala bergantian, dan di sini ada yang kedip-kedip ya. Oke teman-teman, akan saya jelaskan. Jadi untuk alurnya, arusnya itu akan mengalir dari sini ke sini ya, ke LED. Kemudian ada resistor. Resistor di sini difungsikan sebagai penahan arus untuk ini, untuk LED-nya, biar LED-nya tidak putus begitu ya, terlalu besar arus yang mengalir. Begitu ya teman-teman. Karena untuk LED sendiri itu tegangan kerjanya sekitar, secara umum aja ya, itu sekitar 3 volt. Walaupun sebenarnya tidak sampai 3 volt karena bergantung kepada jenis dan warnanya ya teman-teman. Jadi di sini kita pakai 470 ya. Nanti akan kita bahas lagi bagaimana cara menghitung resistor untuk LED ya teman-teman ya. Oke, terus di sini ada transistor, difungsikan sebagai saklar ya teman-teman. Untuk transistor pada dasarnya digunakan sebagai saklar, walaupun nanti ada tingkatan-tingkatannya lagi yang disebut sebagai penguat atau yang lain-lain ya teman-teman. Terus di sini ada kapasitor. Kapasitor itu pada dasarnya itu ada dua fungsinya. Yang pertama sebagai filter pada power supply biasanya teman-teman ya. Terus digunakan sebagai kopling. Sebagai kopling itu biasanya digunakan di amplifier pada bagian inputnya ya teman-teman ya. Oke, terus ini sisi kiri sama sisi kanan sama ya. Terus ini nih, resistor ini gunanya buat apa ya? Ya, mungkin teman-teman penasaran ya, ini resistor ini buat apa nih di sini nih? Fungsinya buat apa gitu kan? Oke, jika teman-teman sudah belajar ataupun belum, di sini kan untuk transistor sendiri agar bekerja itu membutuhkan tegangan 0,7 volt untuk yang silikon, yang terbuat dari silikon transistornya teman-teman. Terus 0,3 untuk yang terbuat dari germanium ya. Jadi fungsi resistor di sini adalah untuk proses biasing ya, pembiasan basisnya ya. Nanti bagi teman-teman coba dicari-cari lagi, atau nanti kita buatkan videonya lagi mengenai pembiasan. Ada bias basis, bias kolektor, bias emitor ya teman-teman ya. Nanti akan kita jelaskan lagi insyaallah di video-video berikutnya. Oke, seperti yang saya katakan tadi, sisi kiri sisi kanan sama saja. Oke. Oke. Di sini kelihatan ya, sebenarnya pada rangkaian ini yang dimanfaatkan adalah proses isi buang dari kapasitor. Bisa dilihat teman-teman ya. Di sini tadi saya katakan ini telah melakukan pembiasan. Jadi di sini udah standby ya. Di sini udah ada tegangan sekitar hampir 0,7 ya. Hampir 0,7. Kita anggap aja ini terbuat dari silikon ya. Sekitar 0,7. Oke. Tapi tidak sampai 0,7. Makanya LED tidak menyala begitu ya. Dan saat C2 ini melakukan proses pembuangan, di sini akan ada tegangan lebih besar dari 0,7 yang mengakibatkan saklar transistor ini
dalam kondisi aktif. Aktif itu artinya saturasi ya, antara kolektor dan emitornya itu terhubung seperti ini, saklar yang dihubung singkat antara kolektor dan emitornya. Jadi LED akan menyala saat C2 melakukan proses buang, dan saat C2-nya melakukan proses isi, dia mati. Begitu juga sebaliknya. Dalam keadaan mengisi, dia mati. Dalam keadaan membuang, dia hidup. Bisa dilihat ya, saat dikuras, ini yang hidup. Ya, lihat teman-teman ya. Terus ini saat proses isi, ininya mati. Proses buang, saat ini proses buang, ininya hidup. Ya, ini disilang ya teman-teman ya. Oke, mudah dipahami ya teman-teman untuk prinsip kerjanya. Walaupun sebenarnya kalau kita kaji secara mendalam ini masih banyak sebenarnya yang bisa kita kaji. Tapi untuk dasarnya yang mudah dipahami begitu saja teman-teman ya. Karena kalau kita ulik-ulik lagi secara mendalam itu kenapa nih kejadiannya bisa begini itu nanti panjang ceritanya ya teman-teman ya. Oke, karena kita masih di video mendasar, kita jelaskan yang mendasarnya aja agar teman-teman semua mudah memahami ya. Oke, terus gimana caranya biar LED-nya bisa bergantian lebih cepat? Kita cukup dengan mengganti nilai kapasitor yang dua ini ya, C1 dengan C2 dengan nilai yang lebih kecil lagi. Karena untuk proses isi buang, makin besar nilai kapasitornya, makin lama proses isi dan buangnya ya teman-teman. Jadi kalau mau makin cepat, nilai kapasitornya dikecilkan. Mau dilambatkan, ya udah dibesarkan, begitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi pada teman-teman ya. Di sini kita bukan bermaksud menggurui, tapi kita hanya berbagi sedikit yang kita pahami, begitu ya teman-teman ya. Jadi kita niatnya hanya membantu teman-teman semua. Oke, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain, dan jangan lupa like dan subscribe juga untuk ini kita ya, untuk channel YouTube kita, agar teman-teman dapat notifikasi saat kita upload video-video lainnya ya teman-teman ya. Karena kita usahakan untuk video kita itu dengan bahasa yang sederhana namun mudah dipahami ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya sudahi dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.